Halo semuanya, balik lagi di Jamet. Jika aku menjadi netizen. Yo, balik lagi bersama gua Rian di sini dan kali ini gua ditemenin sama Abang Debon. Yo, jadi Halo. kenalin sedikit lah ya Debon ini atau nama aslinya, nama KTP-nya nih ya Aditya Dwi Nugraha. Nah, itu nama lengkapnya. Yo, kita berteman udah lama banget lah ya dari SMP nih ya kita ya. Iya, ini baru bisa Singkat deh. Nah, singkat banget udah. Singkatnya kenapa lu bisa dipanggil Debon gitu? Kan gue taunya tuh dari SMP tuh. Wah, itu ceritanya panjang. Itu tuh kayak awal masuk SMP itu gue ketemu anak veteran dan nggak tahu kenapa dia ada berpikiran apa, nggak tahu. Tahu manggil gue Debon. Debon itu apa? sampai lulus SMP masih dipanggil itu. Jadi ya udahlah. Heaven aja. Jadi ya bagus juga untuk julukan sampai sekarang. Jadi gampang diingat ya. Nah, betul sekali. Oh, jadi ada apa nih Bon? Kita minggu-minggu ini ada berita apa nih Bon? Wah, ada berita di mana iPhone mengeluarkan yang kemarin dari iPhone 11 mengeluarkan. Sekarang jadi mengeluarkan iPhone 12. Gitu. Berarti Apple ngerilis di tahun ini iPhone 12. Emang sebenarnya Apple strategi marketingnya gitu sih Bon. Dia tiap tahun tuh pasti ada yang baru. Nah di tahun 2020 ini dia ngeluarin iPhone 12. Iya. Gitu. Itu bisa dihitung bulan gak sih kalau ngeluarin teknologi gitu kalau iPhone? Kalau Apple sih ini yang iPhone dia pasti setahun sekali Bon. Oh setahun sekali. Gua kalau jujur kan ada kenapa? Jujur gue sebagai pengguna iPhone gue gak tahu karena tato udah keluar iPhone 11 tato lah udah keluar lagi iPhone 12 gitu loh. Nah benar. Di iPhone 12 ini kalau kita lihat nih kan udah banyak sebenarnya bocoran desain-desainnya tuh. Iya. Dan ternyata bener desainnya tuh kayak gini. Iya. Lu sempat lihat gak sih? Dia tuh samping-sampingnya tuh flat gitu. Iya. Itu mirip agak desainnya mirip desainnya iPhone 5. Ya iPhone 5 yang udah lama ya tapi dipakai lagi kayak ibaratnya kayak bernostalgia kali gitu ya. Yoi. Dan dia di mixnya sama layar Bon ya kan. Layarnya dia mirip iPhone 11 gitu. Nah, ada poninya. Jadi bener-bener lu bayangin deh handphone kecil tapi layarnya gede. Itu kan kayak puas banget gitu. Displaynya tuh gede gitu ya. Betul. Mungkin ini Apple kehabisan ide kali ya. Sampai mengeluarkan zaman dulu dan zaman sekarang. Iya bener ya. Ayo gimana nih desain iPhone 12? Bagaimana kalau desain lama digabung desain baru? Nah, wah hebat. Kamu naik jabatan. Fix langsung. Fix kamu naik jabatan. Bisa sesimpel itu gitu loh keluar iPhone 12. Iya soalnya. Nah terus juga kalau gue baca-baca nih iPhone 12 fitur-fiturnya gokil sih Bun. Iya benar-benar banyak banget pasti ini. Nah ini gue lagi baca nih fitur. Untuk fitur cukup banyak yang dikupas. Apple juga bikin keputusan berani yang memicu perdebatan konsumen. Gimana tuh perdebatannya? Yang pertama MagSafe, sebuah teknologi pengisian daya nirkabel atau wireless charging. Tapi ya ini bener di iPhone 11 juga ada sih. Tapi pemilik ini iPhone 12 apa tuh? Iya. Tapi gue baca-baca di sini dia nggak dapet charger malah ya. Nah iya nih makanya gue lagi baca nih. Jadi gini Bon, bedanya tuh si iPhone yang 12 nanti ini dia belakangnya yang bagian wireless, dia kayak ada magnetnya gitu, makanya dinamain MAG Save MagSafe. Mungkin kesingkatan dari magnet safe kali ya. Bisa jadi nanti ngecas bisa bener. Nempel gitu dong ya. Nah benar Bon, betul. Jadi MagSafe seperti merekatkan besi pada magnet tuh. Nah jadi MagSafe sendiri ada aksesorisnya dari charger, case sama wallet. Jadi bener Bon yang lu bilang Bon. Ternyata dia nanti bikin produk lagi juga. Chargernya tuh magnet juga jadi nempel. Kan kalau lu lihat biasanya wireless charging pasti chargernya misalkan di meja, HP-nya yang nyamperin dong. Iya kan HP-nya maksudnya HP-nya yang ditaruh ke meja. Nah ini bisa dibawa jadi nempel. Wah keren juga sih. Bisa jadi magnet gitu. Tertakutnya disalahgunakan ya kan. Bisa nempel-nempelkan benda lain.
Bener aja. Gue gak kebayang gitu kan. Anda beli iPhone 12 buat apa? Buat jadi tempelan di kulkas. Enggak, tapi kan yang paling belakangnya itu yang memiliki besinya doang, tapi yang chargernya itu yang magnet baru, mungkin gitu. Mungkin ya. Nah tadi gimana Bon? Kata lu gimana Bon? Masa iPhone 12 gak dapet charger Bon? Iya, di sini gue baca iPhone 12 itu tidak ngasih charger atau AirPod gitu loh. Gue baca terus apa namanya, untuk charger ini dia kenapa nggak ngasih charger karena mengurangi dampak apa ya, dampak atau polusi gitu, mengurangi dampak atau polusi penambangan gitu kan, namanya charger itu. Oh iya benar ya. Maksudnya itu kan bahannya tembaga, kalau bikin makin banyak bisa juga sih, tapi ya aneh juga gitu loh. Beli HP tapi nggak ada charger. Berarti gue ngebayanginnya gini dong. Kan gue terakhir beli iPhone masih ada charger nih. Masih boxnya kan boxnya kan segitu tuh, ibarat ya lu bayangin lah boxnya segitu. Berarti box HP. Kalau kita beli iPhone 12 ini boxnya bisa setengah aja dong ya, soalnya kan di dalam benar-benar cuma handphone sama kabel. Jadi nggak dapet charger cuma gitu. Nah sekarang kan nggak dapet pala charger tuh, berarti cuma handphone udah. Ya ampun. beli HP apaan? HP iPhone 12 ya nggak dapet charger ya. Tapi bisa jadi juga Bon, dia tuh kenapa nggak ada charger kan? Jadi box lebih kecil. Box lebih kecil, pengiriman bisa lebih banyak. Iya betul. Dia juga di sini bilang pengiriman bisa lebih banyak, lebih dari 70% katanya bisa ngirim lebih banyak. Oh gila nggak gitu. tuh? Ya. Bener. Kebayang sih gue, jadi ibaratnya dia juga bisa ngirim lebih banyak walaupun ya memotong nggak ada charger. Dan di sini dikasih tahu juga spek-speknya tuh yang tadi lu bilang Yan, dan situ udah ada bilang 5G. Nah, emang kita udah merasakan 5G di sini? Di Indonesia? Tidak ada dong. Jangankan 5G, kita biasa mabar malam aja teman kita masih ngeluh, woi ini gimana woi, ping gue 300 woi. 4G saja. Gimana mau 5G ya Allah. Sedih. 4G saja masih ngelek. 5G kapan? Tapi seenggaknya kalau lu punya handphone, ya kan apapun handphone, paling enggak lu pasti awetin barang itu 3-4 tahun ke depan. Ya bisa, harusnya gitu sih. Tapi kalau misalkan lu beli iPhone 12 dengan 5G, insya Allah nih ya, kalau nyampe umurnya bisa lah ngerasain 5G di 2027 lah kali ya. Iya, kalau itu masih awet. Kalau masih awet HP-nya. Kalau enggak gak ada yang tahu ya Bon, umurnya Bon. Iya, gak ada yang tahu HP itu copet. Wow. Anjir. Mikir juga sih. Nah, terus juga tapi terus yang beda lagi dari iPhone 12 adalah kalau iPhone 11 kan sebelumnya tuh dia cuma ngeluarin 3 varian Bon. Iya, 3 dari varian. iPhone 11, 11 Pro sama 11 Pro Max. Nah yang 12 ini banyak loh ya. Ini banyak ya. Iya, sampai 4 loh dia bikin. 4. Dari iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max sama yang baru 12 mini. 12 mini itu yang bener-bener kecil gitu ya. Yang kayak iPhone 6, iPhone 6s bukan sih yang dulu kalau pada dia suka tuh. Dia bilangnya sih iPhone 8 Bon patokannya. iPhone 8. Oh, berarti mini, masih mini ya. Terus, jadi lu bayangin body iPhone 8 tapi layarnya iPhone X segede itu. Jadi iPhone 8 dalamnya iPhone. Layarnya iPhone X. Jadi kecil tapi gede. Gimana itu kecil tapi gede sih? Cilde. Mungkin displaynya ya. Iya. Tuh kalau dilihat kan iPhone 12 mini 45,4 inch tuh. iPhone 12 6,1. Iya. Nih gue bingung nih Bon. iPhone 12 sama 12 Pro sama Bon. 6,1 sama 6,1 inci. Jadi oke. Jadi gue udah nangkep sih. Iya. Si 12 sama 12 Pro. 12. Yang beda hanya warna, terus kamera. Sama ini ya. Size memori. Display masuk nggak displaynya? Display sama Bon. Ya tuh. Display sama. Mungkin ya itu dia makanya sebenarnya tuh gimana ya, kita tuh sebagai manusia anjay. Kalau beli handphone harus emang sesuai kebutuhan sih, ya guys. Iya betul. Itu orang misalkan kayak gue nih, gue sendiri kan demen
bikin video, ngerekamin orang. Iya. kan? Nah, Itu pasti berguna. Itu pasti berguna. Iya, nah, gue berarti butuh handphone yang udah support stabilizer. Yoman. Jadi kayak gitu sih. Nah, gue bingung Harusnya sama kayak orang-orang nih, mbak-mbak di jalan pakai iPhone. Gengsian. Ya Mungkin gengsi gitu ya. Aduh ampun. Mengikuti arah zaman teknologi. Sedangkan Makin maksudnya sayang aja gitu, ya kan? Iya Cuma pakai sih. buat WhatsApp, IG, ya Allah. Main mentok-mentok Candy Crush. Gila Candy Crush, bro. mentok-mentok Mobile Legend. Mobile Legend, ya kan Mobile Legend masih mending pada pakai iPhone Iya. pro player, ya kan? Aduh ya. Jadi sayang aja gue sayang banget. Maksudnya ya mending buat yang lain lah. Iya. Jadi sayang lu handphone Beli mahal-mahal yang- kalau lu nggak sesuai kebutuhan gitu. Sesuai kebutuhan aja. Tapi ya kalau lu Hotman Paris ya Nah, kalau lu terserah Hotman lah. Paris, Terserah lu tuh jungkir Terserah lu deh bang, duit lu banyak bang. Nih gue ampun deh, nggak tangan deh boy. beli pabriknya dah. anjir. Iya makanya itu. Nah sekarang kan kita dari tadi udah ngomongin nih Bun. Iya. Ini itu. Lu udah tahu belum harganya berapa Bun? Tuh berapa tuh? Gua di sini cuman lihat dia tanpa charger dan tanpa AirPod aja sih gitu gue bacanya, dapat infonya. Kalau Nah, kan ini- tentang spesifikasinya, tentang Yo baterainya, kapasitas gitu. Terus Nah ini gue lihat lu mau tahu iPhone 12 mini apa 12 Pro Max nih harganya nih. Yang kecil yang gede dulu nih. yang kecil dulu dong, yang kecil dulu. Iya. Yang kecil berarti paling murah iPhone 12 mini harganya $699. Coba dirupain jadi Itu kalau dibeliin tahu bulat bisa. Monas skala tinggi itu. Anjir. Coba kita lihat ya. Dolar tuh rupiah. Jadi tuh tahu bulat bisa berbentuk motor banyak. Lu bisa mandi bola pakai tahu bulat tuh. Nah. Aduh. Pokoknya kalau dirupain 10 jutaan, Bun. 10 jutaan. 10 Mungkin juta masuk sini ya bla 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 jadi 12 lah. Iya, 10 juta untuk iPhone 12 mini. Nah, tapi kan itu bagi pengguna iPhone yang mengikuti iPhone banget lah pasti. Itu ya tanggung lah, pasti milihnya yang Iya, Pro gitu betul. kan. Tapi Nah, jujur dari gue yang bukan pengguna iPhone, pasti gue memilih untuk yang di bawahnya kayak iPhone 10, iPhone 8, pasti gue beli yang bawahnya, nggak mungkin yang atasnya. Gitu. Nah, tapi kalau gue sendiri, gue bakal ngasih saran ke lu, Bun. Apa tuh? Lu kan ibarat, misalkan lu pribadi kan milihnya iPhone 10 tuh ya. Iya. Nah, sedangkan ini yang baru iPhone 12. Gue nggak bakal ngasih tahu lu sayang aja, Bun. Kenapa tuh? Soalnya iPhone makin baru, dia CPU-nya makin baru, Bun. Oh, CPU. Jadi ibarat tuh kalau Android apa sih? Snapdragon kan? Iya, Snapdragon sama prosesornya mungkin ya? Kayak Iya, gitu prosesor. Ya, Nah, ya. kalau di iPhone 12 ini si Apple sampai ngeklaim ini adalah iPhone terkuat selama ini. Nah, iPhone terkuat selama ini. iPhone Dia terkuat. sampai ngeklaim. Jadi Kenapa? Karena apa gitu? karena itu yang tadi dia bilang chipsetnya. Oh, Chipset itu yang apa tadi katanya prosesor. Nah, Udah kalau yang smooth lu pilih banget lah gitu ya. Nah, bener smooth Bun. Nah, banget kalau ya. yang lo pilih iPhone X dia masih A11 namanya. Oh, tapi Nah, ya kalau yang iPhone 12 Heeh. udah A14 tuh udah jauh 3 angka. Wah, tapi ya namanya gua pengguna iPhone. Gua yang bukan pengguna iPhone. Ya, mikir-mikir lah. Tapi ya Iya sih. mungkin yang pengikut iPhone mungkin akan selalu mengikuti update iPhone yang terbaru Nah, apa. itu dia. Pokoknya kalau lo beli iPhone X setara beli HP bukan Apple yang berapa ya? Pokoknya kisaran 6 juta ke bawah. Ibaratnya sayang jauh ya aja dari gitu. iPhone 7 ke iPhone 10 gitu ya. Iya. Gitu ya. Oh, iya. Makanya bisa dibilang kuat nih iPhone 12 ini nih. Oh, Oke deh. Kece. Apa lagi nih? Apa lagi tuh? Soal tentang iPhone 12 apa lagi tuh? Dan di sini gue juga baca nih Yan. Mereka kalau gimana ya? Lo kan beli HP ini iPhone 12 ini tanpa charger. Nah, sedangkan chargernya itu
berapa gitu loh untuk dibeli lagi. Di sini kan harganya macam-macam, ada yang 500.000, ada yang 400.000. Nah, ya pasti kisaran segitu Bun, mau nggak mau. Gila ya demi iPhone 12. Nah terus juga dia iPhone 12 tuh chargernya dari Type C ke Lightning. Type C ke Nah Lightning. jadi kalau pala charger lu yang sebelumnya cuma USB nggak bisa dipakai tuh buat iPhone 12 tuh. Ya. Tapi iPhone 12 ini tetap ada colokan charger kan? Ada lah, masa bawahnya ini. Tapi nggak ada lubang-lubang. Gue kira cuman colokan headset sama magnet untuk ngecas. Nah iya itu yang gue pikirin, takutnya iPhone 13 begitu tuh Bun, nggak ada lubangnya. Nggak ada lubang tuh, mampus gitu. Ada mungkin positifnya ada. Air tidak bisa masuk. Enggak. Tapi nggak bisa ngecas. HP sekarang setahu gue bukan HP, maksudnya iPhone sebelumnya kayak iPhone 8, 10, 11 itu emang udah anti air sih Yan. Udah anti air, tapi ya nggak bertahan lama gitu, kayak bertahan 10 menit 5 menit gitu. Gue bacanya gitu. Enggak, lagi gue bingung lu. Ada teknologi, maksudnya kayak handphone bikin anti air, emang yang beli siapa? SpongeBob. Emang Anda tujuan beli HP buat nyeburin. Iya. Saya beli HP saya ceburin. Ya mungkin buat Anda beli HP buat apa? Mau saya ajak snorkeling. Enggak, bikin vlog di bawah laut. Iya, salah satunya itu ngevlog, kayak ada yang dalam air, ada yang foto gitu ya dalam air. Nah, itu ya. Bener sih. Foto dalam air ya, bisa. Okay. Kayak cukup ya, udah banyak banget yang kita ungkit ya. Berbincang-bincang, Waduh, cukup lah mungkin. Oke, mungkin segitu aja untuk Jamet episode kali ini. Kita bahas-bahas tentang iPhone 12 buat kalian yang udah nungguin, udah nabung nih, wajib lah, pokoknya itu worth it banget buat dibeli sih. Kalau menurut gue nih, iPhone 12 wajib lah. Maksud gue worth it lah buat kalian yang emang udah nungguin. Yang apalagi yang kalau dari lu gimana nih pesan-pesannya nih? Kalau dari lu ada pesan-pesan gak nih? Yang nabung, orang-orang yang nabung buat beli iPhone 11, tambah lagi. Tambah lagi, jadinya 12. Tambah Anda lagi kelamaan nabungnya. Udah, itu aja. Oke, mungkin segitu aja untuk episode kali ini. Bersama gue Rian dan Debon. Sampai ketemu di episode berikutnya di Jamet Jika Aku Menjadi Netizen. Bye-bye. Bye-bye.